persilahkan Ketua pimpin doa. Siap, grup. Selamat, grup. Tegap, grup. Doa mulai. Sebelum melanjutkan materi ini, aku ingin bertanya, apa materi kita minggu lalu? Sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama.
saum atau syam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat Nawaitu shauma qatin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain, yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Kemudian syarat puasa antara lain, yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Malam yajma'u shaumi qabla al-fajri fala siyamu lahu." Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan berpuasa antara lain, yang pertama orang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan atau musafir, kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas, yang keempat wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang lanjut usia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua. Selanjutnya sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya menyegerakan berbuka. Kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti bohong, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Berikutnya berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian murtad dengan
disengaja. Makan dan minum dengan tidak sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan. Bila berpuasa terbaik dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji. Dapat memelihara kesehatan tubuh dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Nah, dari media yang telah Ibu paparkan tadi, yang pertama apa tadi pengertian puasa? Berasal dari bahasa Arab, apa artinya tadi? Asyam atau menahan. Dan istilah itu menahan dari hal-hal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu dasar dari istilah. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi beberapa kelompok sesuai dengan yang Ibu katakan tadi. Dari kanan Ibu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok Ibu akan diberikan materi yang berbeda. Coba kelompok 1. Catat tugasnya. Sekarang Ibu ingin pindah ke kelompok masing-masing tanpa bersuara dalam waktu 2 menit. Silakan, cepat. Ayo, cepat. Dan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, untuk tugas kelompok 1 silakan catat pengertian puasa dan dalil tentang puasa. Untuk kelompok 1. Pengertian puasa dan dalil. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kelompok 2 syarat wajib dan syarat sah. Untuk kelompok 3 rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kelompok terakhir hal-hal yang disunahkan puasa dalam puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala ketika berpuasa. Nah, yang ditanyakan, ada yang dengan tugasnya? Tidak. Tidak. Kalau tidak, silakan dikerjakan
makan dan minum hawa nafsu dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan kelompok lain dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari ibadah sebelumnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya? Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wajib puasa: 1. Berakal, 2. balik, 3. mampu berpuasa. Syarat sah puasa: 1. beragama Islam, 2. mumayyiz, 3. suci dari darah haid dan nifas, 3. dalam waktu yang diperbolehkan. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Absen nomor 7. Rukun puasa. Pertama, 1. niat untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma adin nawaitu shauma rodin an ada ilwa Ramadan hadis sanati wa billahi ta'ala. Dua, menahan diri dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbuka sampai terbenamnya matahari. 4. Hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. 2. Muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. 3. Berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang malam Nah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silahkan absen nomor 11. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa: berdoa ketika buka puasa, memperbanyak sedekah, salat malam, termasuk salat tarawih dan tadarus atau membaca Al-Quran. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Tepuk tangan. Nah, dari penjelasan salah satu dari kelompok salah satu tadi, pengertian puasa. Pengertian puasa merupakan berasal dari bahasa Arab siam. Tasom yang artinya apa? Dan secara istilah menahan dari segala yang membatalkannya. Membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun dalil tentang puasa, apa tadi? Quran Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman, atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. bertakwa dalam artian apa? Menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Dan selanjutnya apa tadi? Apa yang ketiga? Tentang syarat wajib puasa. Ada berapa? 3. Yang pertama,
puasa tapi kita makan dengan sengaja itu dibatalkan atau tidak? Batalkan karena sudah tahu kita berpuasa minumnya tetap dilanjutkan itu merupakan hal yang membatalkan puasa. Utang dengan sengaja itu juga termasuk membatalkan puasa. Selanjutnya apa lagi? Ya, muntah dengan sengaja tadi. Selanjutnya berhubungan di siang hari itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya apa? Ya, keluarnya haid bagi perempuan. Laki-laki batal. Selanjutnya dilarang sakit jiwa. Nah, yang disunahkan yang pertama Berdoa ketika berbuka puasa. berdoa ketika berpuasa. Selanjutnya berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, tadarus sholat malam itu juga merupakan hal yang disunahkan dalam puasa. Apa itu sunah? Sunnah Boleh dilakukan. Apabila dilakukan mendapatkan pahala. Dan terakhir hal yang dimaksudkan kita puasa mengurangi puasa. Yang salah satunya itu bergibah, menggosip. Tahu menggosip? Membicarakan keburukan orang lain. Itu dimaksudkan. Itu merupakan apa? Mengurangi pahala ibadah kita puasa. Makanya mudah-mudahan kita ketika puasa menggibah atau menggosip orang lain. Nah, dari penjelasan ibu ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, ibu akan memberikan 5 pertanyaan. Masing-masing 1 pertanyaan. Ada hadiah. Jangan dilihat dari berapa hadiahnya, tapi lihat seperjuangan Anda mendapatkan hadiah tersebut. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian puasa. Apa itu puasa? Tunjuk tangan. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan yang mulai dari jatuh pada sampai terbenamnya matahari dengan tidak terlalu sangat tertentu. Tepuk tangan. Nah, untuk pertanyaan kedua, dalil puasa apa? Sebutkan ayatnya. Sekarang tahu angkat tangan. Siapa bisa? Dalil puasa. Angkat tangan semua. Siapa cepat dia dapat cepat. Tepuk tangan. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa tadi? membicarakan dengan orang lain, berbohong. Apa? Tepuk tangan. Hal yang menyebabkan puasa menjadi pahalanya berkurang. Apa tadi? Satu, membicarakan keburukan orang lain. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Sebutkan syarat wajib puasa. Berenang. Jangan
Sekian